kriteria yang lahir kemudian beradu dengan gagasan. Salah satu terobosannya, saya tarik sedikit kembali kita membahas mengenai mobil SMK itu juga sebuah terobosan. Mas Wibowo silakan komentar Anda. Anda juga belum bicara, silakan. Bagaimana pendapat Anda soal gagasan terobosan yang diperlukan oleh masyarakat? Jadi kalau saya kira jangan sampai kita ini terjebak pada SMK. Tetapi tantangan kita ke depan, utang kita semakin banyak, setiap tahun nambah 10%, itu yang harus dipikirkan oleh calon presiden mendatang. Berarti Anda sama seperti Mas Rizal tadi ya? Kemudian begini, kalau tadi ada yang dari P3 tadi menggagas soal presidensial threshold masih dipersoalkan. Kalau saya dari PBB itu, bahkan kalau perlu itu amandemen Undang-Undang Dasar harus dilakukan agar calon presiden independen itu bisa punya hak. Nah sekarang nggak bisa, nggak bakal bisa. Jadi mungkin sampai 2019 itu belum bisa calon presiden independen. Dan karena itu saya kira kalau kita sekarang menyalahkan presidensial threshold, artinya ada hegemoni partai-partai tertentu, saya kira seluruh partai politik di DPR itu juga hegemonik. Karena tidak memberi peluang kepada DPR. Tidak bicara dulu soal sebentar bisa. Di sini karena jadi begini loh, itu kan harus orisinil ya. Jadi begini loh. Adil dulu sebentar, Mas Akbar, Anda sudah banyak bicara, silakan Mas Wali, kita bagi janji tadi gitu loh. Sebentar, gini loh. Sebentar, Mas. Ini kan teman-teman ini kan reali apa namanya yang logisnya. Kita pulang semua aja biar Mas Akbar aja sendiri. Ya, enggak apa-apa. Baik, jangan seperti itu. Baik, silakan Mas Ruli singkat. Makasih ya, sempat saya dulu ya Mas ya. Anda sudah 3 kali, saya baru 2 kali loh. Empat tadi saya hitung. 5 malah. Jadi saya dengan Mas Rizal saya sepakat. Ini masalah kriteria. Kita mesti cari sebab musababnya kenapa. Ya kan? Kepopuleran berbahaya. Kita harus kembali kepada pola pikir. Apa kriteria yang betul? Kenapa Bung Karno tadi bisa? Bukan menjadi hanya pemimpin bangsa Indonesia, tapi pemimpin dunia. Dihargai dunia. Kenapa? Kita harus tarik itu. Makanya saya bisa tambah. Tapi saya protes loh yang nggak dikasih kesempatan loh. Silakan. Ya, saya menambahi apa yang diinginkan bukan oleh Mas Jokowi, tapi kita semua. Bangsa ini harus menjadi bangsa yang mempunyai daya saing yang tinggi. Daya saing yang tinggi itu satu-satunya adalah meningkatkan sebagai negara industri. Jadi, jangan kita hanya sebagai bangsa user pengguna saja, tetapi juga harus menjadi bangsa industri. Sekarang itu kan karena mudahnya ekspor-impor, kemudian orang butuhnya hanya impor saja, tidak ada daya saing ke dalam. Jadi dengan demikian yang terpenting, kita ingin menumbuhkan dan meneruskan gagasan untuk menjadikan Mupnas. Dan juga industri-industri yang lain. Bangsa ini harus compare, harus compatible antara satu sebagai bangsa industri, satu sisi, di sisi yang lain juga jangan sekedar sebagai bangsa pedagang. Kecenderungannya jalan pintas yang ada di negeri ini adalah hanya mudah untuk mengimpor. Sehingga tidak ada keseimbangan antara transaksi antara ekspor-impor. Untuk meningkatkan ekspor dan devisa tinggi salah satu bangsa negara ini kan soal juga bicara industri. Soal background. Dan itu harus kita kerahkan ke sana. Mas Alexander Lai, silakan dikomentari. Ini background juga kan. Tadi mengatakan harus tegas, mungkin identik dengan background militer, ada birokrat yang mengerti. Saya senang juga malam ini gitu. Salah satu calon presiden konvensi ini mulai bicara soal gagasan-gagasan. Kalau soal Pak Jokowi leading dalam survei dan kehebatan Pak Jokowi, saya pikir udah berbulan-bulan kita dengar dari media. Dan kita pingin ada calon-calon alternatif gitu. Dan saya kembali lagi, bukannya ingin membicarakan presidensial threshold terlalu banyak, tetapi ketika kita bicara mencari penantang Pak Jokowi, sistem itu harus kita rombak. Kita harus buka kemungkinan di mana partai-partai bisa dengan mudah mengajukan calonnya, sehingga kita bisa melihat gagasan-gagasan dan kita bandingkan dengan Pak Jokowi. Dan lebih jauh lagi tentang calon independen itu dengan melakukan perubahan UUD 45 kalau itu diperlukan, sehingga kita rakyat dihadapkan pada banyak pilihan dan kita harus buka kesempatan. Walaupun mungkin kita agak nyinyir dengan konvensi Demokrat, tapi suka nggak suka kita harus akui bahwa mekanisme ini mungkin karena terpaksa, karena situasi kemudian diciptakan, tapi mekanisme ini menjadikan sarana bagi orang-orang untuk mempertaruhkan gagasan-gagasan untuk diadu, sehingga kita benar-benar memilih orang bukan karena citra, karena image yang ada, tapi kita pernah mendengar dan melihat apa gagasan dari orang ini, sehingga kita memilih orang bukan karena pengaruh media.
Itu penting yang saya katakan. Ini mendasar ini Pak. Ini Jokowi belum mencalonkan loh. Ini rakyat baru pengen Jokowi loh ya. Ya makanya gini, menurut saya kita harus ini berpikirnya jangan berpikir ini, kita harus berpikir terbalik. Bahwa seharusnya memang kita mulai belajar bagi partai pemenang pemilu itu yang punya hak untuk mencalonkan seseorang menjadi calon presiden. Jadi jangan kalau misalnya partai cuma 3%, dia nggak mikir soal partainya dapat apa nggak, sibuk calosan presiden. Jadi kalau saya mulai pikirnya ke depan ini tuh 2014. Anda nggak nyindir Hanura kan? Nggak, saya nggak nyindir kawan saya. Yang paling penting kalau memang pemenang pertama, kedua, ketiga, kita berikan hak dia untuk mencalonkan diri. Tapi mungkin artinya rakyat pemilu nggak mungkin jangan terlalu pede. Oke, baik. Nanti baru saya ke meja sebelah sana. Silakan. Justru itu kami Partai Hanura memberikan, Katanya boleh nimpalin. bukan. Justru itu kita memberikan peluang kepada calon-calon alternatif untuk dapat maju sebagai calon presiden, yaitu dengan kita menurunkan PT Pilpres, sehingga bisa aja misalnya Mas Ali Maskur misalnya kalah di konvensi Demokrat bisa maju dari PKB. Iya persis. Gini loh, gini. Karena gini, saya pernah meramal. Soal presiden threshold. Saya pernah meramal. Soal presiden threshold itu yang membuat adalah Kita ngomongnya jauh sekali. Kita ngomongin Saya ingin mengatakan sesuatu loh. Iya. Tidak terlalu relevan lagi kita berbicara tentang mobil nasional. Dari segi kinerja, Jokowi tidak ada apa-apanya dibanding Pak JK. Tapi yang ingin saya katakan adalah masyarakat, terutama masyarakat Jakarta, sedang mengajari kita partai-partai politik begini loh caranya mencari pemimpin gitu loh. Persis. Dan itu persoalan yang orang lupa adalah bahwa Jokowi populer bukan karena rekayasa media, karena dalam dirinya melekat sejumlah kualitas. Kualitas yang membuat dia populer. Yang membedakan dia dan SBY di situ. SBY 2004 populer tanpa kualitas. Enggak, kalau itu Nah, itu yang membedakan. Dan konvensi. Serius, tepuk tangan. Serius. Oke, baik. Tolong Nah, kawan-kawan sekalian, maka konvensi Demokrat ini dengan gaya elitisnya, dia hanya memproduksi kegagalan kedua. Jadi kalau tidak hati-hati memainkan konvensi ini, tidak baik. Silakan Mbak Reni. Bagaimana Bapak-bapak, saya kira kita harus mempertontonkan eleganitas kita, intelektualitas kita. Jadi jangan mengambil hak sesuatu yang bukan haknya. Terima kasih Mbak Api. Mentang-mentang saya sendirian perempuan dikeroyok. Silakan Mbak Reni. Ya Mbak Afi begini, saya sedikit tentang SMK. Sesungguhnya kalau berbicara hasil karya anak bangsa, kita harus berterima kasih kepada Pak Nuh sesungguhnya sebagai Mendikbud begitu ya. Karena dialah yang kemudian mendanai anggaran itu dan kami di Komisi 10 menyetujuinya. Jadi hari ini anggaran untuk SMK sangat banyak, itu satu. Kemudian yang kedua, bicara tentang pencapresan Mbak Afi, mohon maaf, mungkin konteks yang dibahas hari ini saya khawatir ini menjadi satu proses pembodohan gitu, bukan pendidikan politik kepada masyarakat. Kenapa? Iya, karena begini, kita kan membicarakan sesuatu yang belum tentu arahnya kemana. Begini Mbak Afi, kita sekarang ketika berbicara figur Jokowi gitu, kan kita juga punya figur alternatif. Kemudian ketika Jokowi hari ini digadang-gadang begitu populer, kan selama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 belum dirubah, itu belum terjadi apa-apa Mbak. Gitu. Oke, baik. Artinya begini, Ya, jadi saya pikir sedikit lagi, Mbak Afi. Baik, Mbak Afi, sebentar. sedikit lagi, mohon maaf. Kami misalkan dari P3, mohon maaf, sebentar. kami dari Ya. P3, Baik. kami dari P3 berharap dengan partai-partai yang berbasiskan pemilih Islam mencari alternatif, dan kami harus sangat selektif. Karena begini Mbak Afi, jangan kita pilih harus karena orang berharap yang dengan partai-partai berbasis persoalan Islam, bangsa. saya mau bicara. Baik, Mas Aan, silakan. Saya ingin coba memberikan ini ya perspektif bahwa Jokowi unggul dari soal popularitas. Nah sekarang ketika kita pada tema siapa yang bisa mengalahkan atau melawan Jokowi, harus kan partai masing-masing kan sudah menyiapkan strategi apa yang bisa menandingi Jokowi. Demokrat sudah punya mekanisme, punya strategi, ada konvensi, sudah jelas. Dari 11 orang itu nanti kira-kira siapa yang akan muncul bisa disandangkan dengan Jokowi. Disandingkan. Disandingkan, tapi sebagai orang kalah. Belum tentu kan gini. Kan gini, Boni ini kan terlalu tendensius. Enggak, saya ingin indikan. Boni ini sebagai pengamat, tapi sudah ini, bias, keberpihakannya. Nggak apa-apa. Bias untuk rakyat nggak masalah. Bukan. Itu soal prinsip. Dulu ya, saya ingin jelaskan. Demokrat udah gagal lah. Diukur atau udah nggak bisa dihapus. gagal atau tidaknya Demokrat udah seorang gagal. pemimpin, sebuah Rakyat tahu pemerintahan, semua. itu kan Mau gara-gara rakyat yang konvensi nggak ada menentukan. gunanya. Rakyat yang menentukan. Gini saya ingatkan dulu, 2 kali ditentukan dengan 70%. Periode kedua
itu adalah sebuah pengakuan bahwa pemimpin itu adalah diakui. Makanya dia menang lagi. Baik, gitu loh. Mas An, Jadi, Mas Nasir, ya, silakan. jadi memang kalau kita bicara misalnya sosok presiden, kita juga nggak boleh lupakan tentang sistem yang melatar belakang itu. Jadi sistem politik ini juga mempengaruhi. Jadi ketika misalnya persentase PT itu lebih besar, ya presiden threshold itu lebih besar, maka ini akan membuat kemudian partai-partai ini berkoalisi. Jadi kita akan bernasib sama seperti yang kemarin lagi. Ya, jadi karena nggak mungkin misalnya ada partai yang bisa meraih suara seperti itu, kemudian mengusung calon presiden, nah akhirnya dia berkoalisi. Nah koalisi sekarang kan tidak koalisi permanen. Iya. Nah, jadi, nah itu akibatnya apa nanti? Efektif. Nantinya apa? seperti kata Jadi rakyat akan disuguhi lagi ya dengan peristiwa-peristiwa yang sudah mereka alami, yang mereka rasakan dan sebagainya. Makanya perbaikan sistem politik itu menjadi bahagian prasyarat untuk menghadirkan ya calon-calon pemimpin Indonesia ke depan. Makin banyak pilihan, makin mudah rakyat untuk bisa memilih siapa yang layak untuk memimpin Pak Indonesia Irman, ke silakan depan. dikomentari. Tadi Budi mengatakan Partai Demokrat ini saat ini sudah tidak populer, sudah hancur seperti itu. Silakan. Ya, itu kan pandangan Mas Boni ya. Tapi ini kan sekali lagi ingin... Ketua DPD atau sebagai kandidat konvensi atau Ya, ketua DPD nih? ya, Kandidat mungkin? Oke. Kandidat bisa sebagai ketua DPD juga nggak ada salahnya toh. Jadi juru Juga- kampanye Demokrat abang Juga saya. pemimpin ya. Jadi saya kan diundang untuk ikut di komite konvensi ini dan saya yakin karena ada saudara saya Effendi Ghazali di dalam kan. Saya dari tadi belum dapat ngomong Iya, sih. saya tahu. Saya tahu Anda sudah cemburu sebentar. Iya, iya, Silakan. habis ini ya, Dengarkan dulu. Saya Dengarkan setuju dulu. pertama mekanisme diperbaiki. Jadi melalui konvensi ini akan melahirkan orang-orang yang terbaik yang bisa kita lihat gagasan-gagasannya ya. Sehingga dengan melalui konvensi ini kita bisa memilih siapa yang di antara yang ada itu yang terbaik. Nah, dan harapan saya dalam waktu 8 bulan ke depan ini kenapa yang partai lain tidak membuka juga apa namanya konvensi yang ada? Konvensi gitu, ya? yang ada. Baik, ada Nah, kalau kira-kira itu kemudian dilakukan, ya. ada kemudian partai Mas Waran? Di PKB. Saya cenderung bahwa konvensi baik ya. Kalau PKB saya kira ini boleh dikatakan konvensi alamiah lah. Siapapun yang tokoh-tokoh nasional yang ingin mendaftarkan untuk menjadi capres dari PKB, kita semua welcome. Tidak ada persoalan. Tidak hanya 2 orang, mungkin kalau bapak-bapak yang lain ikut, ya. Oke. Kalau Pak Limas bisa ya? Baik, terakhir sebelum kita break, kriteria seperti apa sih yang diharapkan? Sebelum selesai, Afi ya. Ya. Saya kira begini, kita harus mendidik bangsa ini tidak dalam konteks membuat penggiringan sesuatu opini, yang betul-betul itu nature dari rakyat sendiri. Bahwa Anda yakin kemudian dengan adanya partai politik yang sekarang dan gaya berpolitik, pendidikan politik yang ada di masyarakat bisa secara alamiah muncul? saya kira ini butuh proses. Hari ini saya kira pendidikan politik masyarakat belum secara maksimal. Baik, Mas Ibat, statement sedikit dari Anda sebelum kita teaser. Kalau PAN tetap memutuskan Pak Hatta Rajasa sebagai calon presiden. Yang kedua, kita bicara soal hasil lembaga survei. Oke. Jadi Bang Rizal, Baik. kita ini tetap dalam fenomena yang sama dengan periode yang lalu seperti Filipina, yaitu soal popularitas, elektabilitas, dan elektabilitas. Ya. Dan itu memiliki trickle down effect buat undecided voters. Kalau kemudian hasil keputusan dari lembaga survei itu tinggi, itu akan sangat berpengaruh terhadap suara-suara yang belum menentukan sikap mau memilih siapa. Baik, tahan di situ kita harus teaser dulu, kita harus jeda sejenak pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi.